Yap, kali ini akhirnya channel Kepo Tekno bisa mereview salah satu produk dari Intel yang disematkan dalam laptop dari brand yang sedang naik daun ini. Ya, ini adalah Advan Work Pro yang dibekali dengan prosesor Intel i5 12450H. Kami sebenarnya ingin sekali mengcover laptop Advan ini dari lama, namun memang baru kali ini kami bisa mereviewnya dengan cara membeli sendiri melalui marketplace. Jadi tentunya ini adalah review jujur dari tim Kepo Tekno tanpa sponsorship dari Advan. Dalam pembelian, kalian akan mendapatkan dua kardus seperti ini. Kardus pertama merupakan kardus coklat dengan logo Advan, dan di dalamnya langsung kardus biru dengan logo Work Pro-nya. Untuk packagingnya sendiri di sini dibuat dengan cukup menarik, dengan captionnya yaitu Be a Pro, Work Faster. Oke, kita unboxing saja untuk Advan Work Pro ini. Di dalamnya kita langsung terlihat laptop Advan Work Pro. Ya, ini terlihat compact dan minimalis sekali ya. Di sini kita mendapatkan kartu penggunaan dan juga kartu garansi. Serta juga di sini ada charger yang disematkan sebesar 45 watt dengan konektornya USB Type-C. Sehingga kalian bisa menggunakan laptop ini dengan charger Type-C apapun dengan dayanya 45 watt ya. Ya, dan inilah dia adalah Advan Work Pro yang menggunakan prosesor Intel 12450H. Desainnya menurut kami cukup elegan. Di bagian cover kita hanya disajikan dengan logo Work Pro tanpa logo Advan, di mana hal ini memberikan kesan mewah dan elegan untuk laptop dengan bobot ringan yang hanya 1,2 kg ini. Walaupun menggunakan prosesor H-series, laptop ini mempunyai dimensi yang cukup tipis, yaitu dengan ketebalan hanya 1,7 cm. Ya, ini menjadikan laptop ini merupakan laptop dengan prosesor H-series yang mempunyai dimensi tipis dan ringan. Bodinya cukup solid, tidak ada flexing yang berlebih. Namun layaknya laptop tipis yang lainnya, di sini kita minim sekali menemukan adanya exhaust yang bagus selain di bagian bawah layar. Tentunya ini cukup menjadi perhatian kami, di mana bodi Advan Work Pro ini menggunakan bodi yang terbuat dari metal, sehingga panas kemungkinan akan menyebar ke seluruh bodi laptop. Namun mengingat ini adalah prosesor dari Intel, mungkin tidak akan seagresif prosesor dari AMD Ryzen dalam beroperasi dalam suhu yang tinggi. Laptop ini bukan tipe laptop yang bisa dibuka dengan satu tangan ya, karena memang bodinya tipis dan ringan. Bukan karena build quality Excel yang buruk, tapi kalian bisa membuka layar laptop ini menjadi 165 derajat, jadi bisa digunakan untuk mempermudah presentasi. Tombol power terletak di sisi sebelah kanan, bersama dengan port USB 3.2, Gen 1, dan USB 2.0, serta untuk audio jack combo. Sedangkan di sebelah kiri terdapat dua port USB Type-C, di mana yang salah satunya hanya untuk power saja, dan sedangkan untuk yang lainnya bisa digunakan untuk power, display, dan data. Dan juga ada port USB 3.2 Gen 1 kembali. Selain itu kita juga bisa menemukan adanya port HDMI 1.4 yang artinya masih bisa digunakan untuk monitor 1080p 120Hz. Dan tentunya ini adalah bukan masalah karena untuk Intel i5 12450H sanggup untuk output sampai 4K 120Hz. Namun tentunya di sini kalian harus menggunakan port dari DisplayPort-nya ya. Layar yang disematkan adalah layar IPS 14 inch dengan dimensinya 16:10, yaitu 1920 x 1200. Ya, dengan layar yang berukuran dimensi seperti ini memang sangat membantu sekali untuk urusan office. Secara warna memang layar ini bukan terlihat yang terbaik dalam hal akurasi, namun menurut kami masih cukup memanjakan mata untuk digunakan berlama-lama. Bezel yang digunakan juga cukup tipis dengan bagian bawah melebar dan terdapat logo Advan yang masih juga kami rasa tetap elegan. Keyboard yang digunakan memang terasa standar saja karena memang ini adalah laptop kelas entry sehingga ini bukan jadi masalah. Dan Advan Work Pro ini juga tidak memiliki backlit di keyboardnya ya, jadi memang kalau kalian yang bekerja dalam kegelapan akan cukup sulit ya. Sedangkan untuk trackpad sendiri cukup mengejutkan karena memang cukup luas dengan tekstur matte yang tidak licin. Webcam di laptop ini tergolong standar dengan resolusinya hanya 720p dan tidak memiliki cover. Namun sayangnya untuk webcam ini belum mendukung Windows Hello, sehingga tidak bisa digunakan untuk login Windows. Masuk ke bahasan untuk prosesornya ya.
Intel i5 12450H ini memang bukan prosesor yang baru-baru banget. Bahkan umurnya sudah 2 tahun. Namun memang masih banyak diandalkan untuk laptop-laptop entry level. Dengan 8 core yang disematkan, yaitu 4 core performance yang bisa mencapai 4,4 GHz, dan juga ada 4 core efisiensi yang bisa mencapai 3,3 GHz dengan multi-thread-nya 12 thread. Hal ini menjadikan prosesornya cukup mewah di kelas entry level. Dalam pengetesan kami, Intel i5 12450H ini saat stress test, multi-core-nya bisa berjalan di 2 GHz dan single core-nya berjalan di 2,6 GHz. Ya, ini terlihat memang laptop ini didesain untuk tidak berjalan pada maksimum power dari Intel i5 12450H ini, di mana hal ini bisa kalian lihat dari limitasi temperatur yang hanya berkisaran di 80 derajat Celcius. Dan karena ini adalah laptop tipis, maka panas 80 derajat Celcius akan mudah sekali dicapai. Terkait body metal yang digunakan, kami memang merasakan cukup panas di bagian atas keyboard. Namun hal ini tidak begitu kita rasakan apabila kita menggunakan laptop ini tanpa sambil di-charge, karena prosesor akan berjalan di power yang lebih rendah lagi. Untuk GPU dari Intel i5 12450H ini masih menggunakan onboard graphic dengan kecepatan 1,2 GHz dan shared memory. Yap, dengan grafis ini tentunya gaming berat bukan pilihan kalian. Pengetesan di beberapa game seperti eFootball dan Zenless Zone Zero, kita mendapatkan FPS di bawah 30 untuk settingan low. Sedangkan untuk Genshin Impact, kalian bisa mendapatkan FPS sekitar 40 untuk settingan terendah di 720p dengan rendernya hanya 0,8 kali. Namun tentunya untuk kalian yang mendapatkan performa gaming yang lebih baik, kalian bisa memilih laptop dengan Ryzen processor atau mungkin menambahkan GPU eksternal menggunakan Intel Thunderbolt-nya. RAM yang disematkan bawaannya hanya 8GB DDR4 yang berbentuk SODIMM. Ya, tentunya kalian bisa mengupgrade RAM bawaannya ini menggunakan 2 slot yang tersedia, jadi maksimalnya bisa 64GB sesuai maksimal kapasitas Intel i5 12450H. Oh ya, untuk laptop Advan Workflow ini hanya bisa berjalan di 3200 MHz ya, karena masih menggunakan DDR4. Namun sebenarnya untuk i5 ini sudah mendukung DDR5 juga loh. Namun memang mungkin untuk cost production kita tetap di sini menggunakan DDR4. Untuk baterai yang disematkan di sini sebesar 6600 mAh atau 50.16 Wh, yang dimana dengan kapasitas baterai ini surprisingly bisa berjalan lebih dari 5 jam untuk penggunaan ringan ke sedang. Dan terakhir untuk speaker, di sini menggunakan 2 buah speaker berukuran 2 watt yang belum ada sertifikasi dari brand apapun, sehingga untuk kualitas suaranya ya cukup baik, namun bukan standar yang terbaik ya. Dibanderol dengan harga cuma 6 jutaan, tentunya laptop ini menawarkan banyak kelebihan dan performa yang bisa diandalkan. Keluhan kami tentunya adalah pada panas yang kurang baik dalam pembuangannya. Namun balik lagi ini wajar untuk laptop yang tipis. Bagaimana menurut kalian dengan hadirnya Advan Workflow Intel Gen 12 ini? Apakah layak untuk menjadi laptop operasional sehari-hari kalian? Oh ya, untuk variannya juga memang tersedia untuk yang Intel Gen 10 dan juga seri Workflow Lite yang berbahan plastik, yang tentunya memiliki harga yang jauh lebih murah lagi, sehingga membuat Advan ini mungkin bisa semakin menarik untuk kelas entry level pada laptop office ya. Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa bantu kami dengan klik like dan share video kami serta follow kami untuk video teknologi lainnya. Dan semoga berikutnya Advan mau sponsorin kami untuk review laptop-laptop mereka ya. And bye!